Oke, eh, saya sekarang lagi di rumah Propsta. Propsta, apa kabar Prop? Aku, aku Propsta, lo masih aktif Prop ya? Prop sendiri masih aktif ya? masih selama hayat dikandung nafas. Masih aktif, maksudnya masih aktif berkarya, bukan masih aktif mencari masalah. Oh iya, masalah nama tengah itu. Problem is my middle name, man. Prop sendiri berkarya dari tahun berapa sih Prop? Sebenarnya sih random kalau itu kan SMP aja udah mulai band-bandan. Terus tapi awal sih band grunge sih, bawain grunge. Ya, Karena dulu nggak bawain ada temen rap. Kurt Cobain. Ya kayak Pearl Jam, Pearl Jam. Sonic Youth gitu, Dinosaurus Junior. Lo kurang mundur Prop. Oke, Gitu Prop. segini, Gitu. segini. Ya, Kurang mundur. ya. In the front, in the back, kill the beast on the track. What's up? Oke. Oke Prop. Prop sendiri nyangka nggak sih perkembangan musik ada subgenre di hip hop sendiri? Subgenre makin tahun makin kesini banyak perkembangannya sangat-sangat signifikan, luar biasa ya. Kayak maksudnya sekarang kayak musik-musik trap aja udah jadi subgenre dari Trap dulu. tuh- Southern musik kayak Trap apa tuh ya, jebakan. Outkast. Ya, jebakan, jangan jebakan tikus. Gue pengen jadi jebakan tikus ternyata Mickey Mouse. Tapi Prop Ada sendiri udah in the menerima house. subgenre itu. Ya maksudnya buat ngikutin sih tahu aja gitu, biar maksudnya bisa ngikut apa ya, bisa kayak ngikutin hype, energi, vibe zaman sekarang gitu. Tapi ya tetap aja maksudnya vibe saya sih tetap nyangkut di 80-90 karena di era itulah saya berkembang dan tumbuh besarnya gitu. Oke, saya memperjuangkan yang saya tahu dulu gitu ya, yang saya Iya, dengar dulu. tapi diaktualisasi maksudnya yang sekarang juga oke, aku dengerin tapi nggak seintuit sama yang aku dengerin tumbuh berkembang bareng gitu. Tapi kan emang itu sah-sah aja Prop ya untuk memperjuangkan idealis Prop dari tahun 80-90 katanya kan itu mah sah-sah aja, tapi kan tanpa judge untuk yang sekarang ya, kecuali ada sesuatu. Nah, untuk masalah judge sendiri saya pengen tanya nih ke Propnya. Segeleh apa sih Prop sama si Yonglek? Segala. Sebenarnya nggak, maksudnya dibilang geleh ya nggak geleh juga sih, karena masa dianggap apa ya, najis gitu, karena ya Berarti najis? Enggak. Enggak, maksudnya satu hal yang disayangin sih masalahnya memberikan ya, maksudnya memberikan panutan kayak patron ngomongin sopan santun lah, manner lah, tata krama gitu, tata krama, menghormatin orang tua lo sendiri udah jelas, terus menghormatin abang-abangan lo juga udah jelas, jagain adik-adikan lo juga udah jelas gitu. Maksudnya yang itu aja lah, kayak kamu lewat di gang apa gitu, di gang Cicadas, di gang Asep Berlian Cicadas, pasti bilang punten. Nah, hal-hal yang punten seperti itu sifatnya nggak ditulis di buku peraturan masyarakat Indonesia, nggak ada. Tapi itu salah satu tradisional kultural yang memang Indonesia punya Empati, sopan santun. Dan Maksudnya di kalau situ. bahasa Sundanya mah someah lah. norma. Nah, itu. Kalau kata gangster mah code of the street. Ya. Oke, tapi misalkan bukannya saya ngebelain Yonglek, misalkan saya di posisi Yonglek, itu mas ada pembelaan, pasti ada pembelaan ya Prof ya. Itu mah strategi marketing saya gitu, maksudnya gimana? Ya tetap aja gitu, maksudnya you punya strategi marketing, I punya strategi marketing, ya udah kita punya masing-masing market, terus kita lihat market mana yang one day at the end of the day bakalan punya pride, punya money, punya segala macem gitu. Maksudnya kalau saya nggak terlalu offense karena ya sekarang dia juga udah jadi orang tua kan gitu. Maksudnya pikirin juga deh sekarang bikin karya, bikin konten tuh, pikirin juga anak lo gitu. Karena itu
kata Upstairs, band temen Ogut dan band terekam dan tak pernah mati. Jadi lu pikirin bikin konten tuh tanggung jawab moralnya, dan one day juga anak lu bakalan lihat apa yang bapak lu dulu lakuin. Dan kita lebih fucked up Iya, dulu. Cuman untungnya kita dulu nggak pakai gadget kan, kita lebih kacau, lebih seruntulan, lebih rusuh. Kalau di zaman kita kan lebih fucked up lah, bisa dibilang lebih kacau lah ya. Iya, cuman nggak ada gadget sekarang, direkam, bikin konten YouTube dan segala macam. Betul, dokumentasi aja kan. Oke, berarti kayak dulu Impartarial. Kalau ini kesimpulan saya, Prop ini sayang ya sama Yonglek ya berarti. Gue sayang sama siapapun. Oh, sayang. Iya beneran. Selama tidak melukai saya ya aku sayang gitu, karena emang bahasa kasih juga yang coba disampaikan dari kemarahan di lirik-lirik lagu yang si Prof Sign Family Matters lagi garap ini gitu. Oke, sebenarnya yang ini nggak tahu, saya nggak bicara salah atau benar ya, cuman yang salah ini ya pendengar, pasar, atau Yongleknya memancing. Karena ya mungkin balik lagi, karena buktinya Yonglek pasar suka dengan gaya yang seperti itu. Ya karena pasar kita mah sukanya yang dengan gaya yang seperti itu. Mana pernah kayak dulu dengerin deh Padi sama Kangen Band. Pasar lebih suka mana? Masyarakat pasti lebih suka Kangen Band karena dengan nora-noraannya ya bisa dikategoriin lah, maksudnya karena bisa dibully. Bisa dibully salah satunya, norak-noraan, dan itu ya maksudnya udah jadi segmen industri dari zaman Orba lah, maksudnya. Karakter lu kalau mau bego-begoan, lucu-lucuan, viral-viralan, goblok-goblokan gitu, menyesatkan dan engot-engotan ya kayak gitulah. Lu bakalan cepet viral, cepet laku gitu dengan nggak manner gitu, dengan istilahnya kayak apa ya, ngilangin akal, maksudnya jadi amit-amit mirip binatang demi konten kayak gitu, kayak maksudnya ya hal-hal yang itu yang maksudnya disayangkan banget. Oh, oke. Nah, sekarang itu gini, Prof. Sekarang itu kan era digital. Era manusia sekarang ini, orang-orang sekarang ini bebas untuk berkreativitas, untuk bebas untuk berkarya, tapi kadang-kadang dia melupakan empati. Ya kan? Bebas lah, ada yang bilang gini, Prof. Nah, kalau misalkan emang ada benernya sih, kata saya mah ada bener. Kalau kata saya, dia bilang ya terserah saya bikin YouTube konten begini, mau begitu ya terserah saya, yang penting saya tidak merugikan. Dia pembelaan dia ya, tidak merugikan orang. Terus kalau misalkan ingin edukasi atau berpendidikan, ya udah di sekolah aja, jangan nonton YouTube, katanya begitu. Gimana, Prof? Kalau dengan adanya edutainment aja itu sebenarnya udah ngejawab dengan edukasi dan entertainment gitu. Cuman yang disayangkan ya itu boleh aja sih, kamu mau ngelakuin sekonyol apapun itu silahkan. Cuman ya saya hanya mengingatkan ya, kita kan kadang sebagai manusia sering lupa gitu kan. Kayak maksudnya itu jadi kaca, itu jadi refleksi yang terekam. Jadi maksudnya nggak sembarangan merekam, karena hal itu tuh yang kamu lihat bakalan seumur hidup kamu gitu. Bahkan sesudah kamu nggak ada juga itu bisa dilihat sama anak kamu juga, cucu kamu juga gitu. Jadi pertanggungjawaban moralnya lah ya, intinya mah nggak masalah. Mau apapun gitu, kayak si Gigi Ailin, gue ngefans sama Gigi Ailin. Kalau salah satu seniman Gigi Ailin, bisa browsing tuh. Kalau mundur, Rob. Ya oke. Ya seperti itu, kegilaan madness seperti itu ya oke, but ya ketika freedom come it mean responsibility. Ketika ya kebebasan ya tanggung jawab berarti kan, maksudnya. Ya, kamu bertanggung jawab dengan apa yang kamu ucapkan. Oke. Kita bicara dengan tanggung jawab, Prof ya. Sedangkan rapper sendiri nih ada tanggung jawab moral kayaknya di lirik. Ada nggak sih? Bebas sebenarnya, bebas, itu pilihan. Hanya untuk
istilahnya bikin goyang orang-orang dengan kita nge-MC gitu. Oh itu nggak mah masalah itu juga. nggak masalah, gitu. tapi kalau yang diutarain di lirik ini keresahan tentang moral, ketidaksetujuan apa itu ada tanggung jawabnya nggak bro kalau kata Props? Kalau saya sih selalu istilahnya selalu ingin ngebangun relasi antara disco dan pesan-pesan untuk sekitaran ya, terutamanya buat keluarga kecil saya gitu. Jadi selalu ada satu pesan yang memang lagi, bro. sifatnya menjadi apa ya, jadi satu pandangan, satu tujuan gitu ya. Hal-hal seperti itu sih, misalnya kayak dengan punya mikrofon, dengan ada speaker stereo, kita tetap berbagi pesan dan berbagi sembako, bikin flow yodo. Oke, tadi kan bicara tentang evolusi musik di hip hop ya, subgenre sendiri. Prop, sebenarnya ketidaksukaan Prop ini dari lirik atau dari musiknya, Prop? Dari sikap mencerminkan karya itu. Karena iya, maksudnya karya itu nggak bisa apa ya, attitude sama karya itu sama dengan gitu. Nggak bisa sama karya sama dengan. Nah, tapi kan gini bro, nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa belaga baik-baik gitu di karya, tapi berkamuflase sementara keseharian lu nggak bisa. Itu sangat berelasi itu. Karena intinya sih menjadi dope MC adalah menjadi dope person. Berarti intinya Prop nggak suka tuh karena liriknya, karena style atau liriknya, bukan karena musik ya? Karena menjadi being humanisnya, menjadi being, maksudnya menjadi sesama pertemanannya dan respectingnya gitu. Apalagi dia sendiri udah banyak followernya, maksudnya dengan ngajarin istilahnya dia nggak disrespect oldernya aja ya, itu udah sangat sayangkan gitu. Oh enggak, iya maksudnya kan trap sendiri kan dari sananya dari selatan bro. Dari selatan tuh kan pertamanya dia ngehajar tema-temanya kan tentang pil, narkoba, tentang minum, tentang dia mabok, jadi udah kayaknya udah nggak ada tentang keresahan di lingkungan gitu. Awalnya. Iya maksudnya. Ya memang dari sana kayak awalnya sih struggling keluar dari zona apa ya, poverty, kemiskinan. Ya sebenarnya sama aja kayak kita lihat di pemukiman padat di kota Bandung nih, banyak yang mencari dan keluar, apalagi dengan kondisi COVID kayak sekarang gini kan. Maksudnya ya same shit in different area gitu. Jadi preferensi sih apa yang sekarang di luar apa tadi yang Dewa bilang trap musik gitu. Trap musik. Ya. Maksudnya it's all good gitu, kayak semuanya dengan dengan mencampurkan aktualitas, ada messaging, terus dengan kita bawa delivery yang enak, beda daripada yang lain. Ya asik gitu. Maksudnya cuman sekarang kan nge-rapnya pada gitu mirip-mirip semua. Oh, triplet. Ya kayak Oh. Look at that. Ya mungkin ini ya, mungkin itu. Mungkin ini kan bisa dibilang baru. Mungkin suatu saat evolusi lagi. Jadi ada lima lagi dari individu para pelaku lagi gitu. Bisa aja begitu kan. Nah, kita bicara ini aja, Prof. Bicara dulu musisi, termasuk saya ini ya, nggak munafik saya juga. Dogs Clan. Termasuk saya
dulu sempet ada keluar statement dari saya juga. Oh saya mah nggak mau di ini sama label karena ada keterbatasan dari lirik, dari musik diatur kembali. Nah dulu itu ya. Tapi bergesernya waktu sekarang banyak platform-platform digital kayak Spotify, YouTube. Sekarang setiap orang individu bisa menjadi label, Bro, bahkan seperti UMKM lah kayaknya. Bisa mendistribusikan musiknya sendiri seperti gitu UMKM. Nah, kalau Prof sendiri ada di posisi Prof menaungi label, apa sih yang mau Prof lakuin gitu? Dengan menghidupkan cara konvensional, kerja teamwork, ya di mana ada. Enggak, maksudnya gini. Ketika Prof ada satu artis, nah itu Prof akan bercampur tangan dari segi musik, dari segi lirik, atau gimana? Kadang-kadang ya tergantung sampai mana saya dikasih tanggung jawabnya nih. Maksudnya kayak kalau misalnya oke, Prof berhak lah merobak semua itu, sebenarnya punya hak 100% lah di situ, punya hak untuk kalau lu masuk label ini, kalau kamu masuk label ini, ya udah mau nggak mau aturannya di sini begini gitu misalkan. Emang punya kendali di situ. Iya. Memang setiap label punya karakter masing-masing memang gitu. Dan maksudnya kalau di posisi seperti itu ya pasti kayak ngedirect cara dia delivery, ngedirect nada. Nyampe tapi sampai blending, sampai musik, sampai ngerubah lagu ini atau sampai ngeganti lirik nggak perlu, cuman cara dia delivering paling delivery. Karena hal itu teh kadang aku sendiri gitu ya perlu orang yang memang ngingetin di mana udah cukup nih gitu, ngerti gak? Kalau nggak kadang kita BM itu bisa nyampe mau nyampe ngetek nyampe puluhan gitu. Padahal kita udah cukup gitu. Nah paling ya sampai ranah seitunya. Oh udah nih, udah cukup karena diulang-ulang ya percuma. Kamu nggak lebih better daripada layer. Feelnya udah nggak dapet. Oh berarti udah cukup yang tadi. Gitu. Prof lebih ke teknis ya, bukan merubah lagu ini. Dia bawa lagu langsung dirombak seakan-akan 80% gitu. Oh enggak. Kan dulu Prof juga sempat kan berstatement kayak saya gitu, kayak anjing ke label mah kudu dirombak ieu, kudu gitu. Ya mungkin beberapa label masih ada kali ya kayak seperti itu, tapi so far sih ya itu mah hak label. Tapi yang saya aneh sekarang Prof, ada yang label-label kecil dia dulu ngejudge label gede. Tapi sekarang label-label yang kecil berlaku seperti itu yang dia dulu ngejudge. Ya apakah itu ya maksudnya memang sih akhirnya apakah dia gak sadar jadi label itu seperti ini, apakah dia sadar seperti itu? Iya, akhirnya memikirkan pasar kan akhirnya. Iya, akhirnya kemakan sama ininya sendiri gitu. Statement omongannya sendiri. Seperti itulah. Itulah. Jadi kayak akhirnya mau nggak mau waktu ketika dia anti sebuah market, membuat market sendiri dan dia punya marketnya sendiri sekarang. Nah, mempertanggungjawabkan dengan marketnya begitu. Seperti itu kali ya. Ya, sisi positifnya dia bertanggung jawab ke marketnya positifnya. Okay. Tapi negatifnya kan dia dulu ngebluff soal itu kan. Iya sih. Maksudnya itu. Iya. Dia berjuang. Kalau idealis ya kita dulu kan gitu kan. Kalau idealis juga kalau idealis itu begini. Nggak fucked up lah label katanya gitu. Ya kan? Iya. Cuman kan sekarang udah seiring waktu kita bisa ngedefinisiin kayak bedanya idealis sama egois gitu. Kadang-kadang kita dulu lebih banyak di egoisnya karena mungkin masih muda kali ya egois gitu. Kalau sekarang kan udah mulai wisely. Definisi idealis buat Prof sendiri apa sih? Lebih ideal lah. Maksudnya kita perlu maksudnya idealis adalah dengan mengatur ritme istirahat seperti yin yang
roh dan badan, siang malam kita punya tanggung jawab sama istri, sama karya, sama pekerjaan, sama pertemanan. Untuk di musik misalkan soundnya orang mah jika hayang jiga kieu ieu mah mencerminkan orang, itu termasuk idealis. Ya sih, maksudnya sebenarnya kalau orang yang udah, maksudnya orang-orang yang ngikutin karya Prof itu pasti selalu secara technically beat itu selalu drum and bass sih yang lebih menonjol gitu. Maksudnya kayak mungkin kayak seperti ya, itu, kayak ropolan drum, kayak ropolan kick. dikasih apa ya, snare kendor, terus dengan bass dominan dark gitu, kayak gitu sih. Berarti definisi Prof idealis itu dari hampir sama kayak saya pemikiran. Jadi kalau sound saya begini, ya udah saya pengennya begini gitu. Iya betul. Dan maksudnya shout out juga gitu. Gue maksudnya buat guys musik nih, maksudnya buat sampai saat sekarang sih mereka bisa lah ngewakilin sound, maksudnya dengan sound. Prof sendiri kan di guest musik, masuk di guest musik, salah satu artis guest yang di lagu streaming ya. Yang lagu streaming, yang mana streaming. Yang Ama Citra? Ya bukan, yang ini yang kemarin yang single pertama tuh, itu sama guest musik itu. Sama guest musik. Tapi guest musik memberikan kebebasan nggak, Prof? Bebas aja, karena ya Ogut mah orang bebas gitu. Jadi ya maksudnya kalau nggak bebas ngapain berkesenian gitu, udah aja kerja aja cukup gitu. Karena pekerjaan kan nggak bebas kita dengan ya itu ideal Prof, kan termasuk idealis juga kan. Itu prinsip ya karena logis juga gitu. Tapi prinsip kan bisa diambil oleh ideal juga kan. Ya kalau menurut aku sih ya mungkin ya kayak prinsip itu bagian dari idealisme, karena apa ya, idealisme terbentuk dari prinsip. Orang dengan punya principles, terus dengan apa yang state of mind, dengan apa ya maksudnya keyakinan faith-nya dia gitu, fight no more. Itu kayak gitu. Kemarin saya sempat ngobrol sama Insan, Prof. Nah sekarang kan banyak ya anak-anak baru, Prof. Baru dia nah gini kalau bicara trap atau bicara subgenre hip hop sendiri, Prof, saya punya teman, dia dulu jualan gitar, jualan alat-alat band ya, jualan musik kayak gitu, jualan alat musik. Kemarin ketemu gara-gara mana anjing cenah, naon gara-gara urang sia hip hop nge-rap, ayeuna lo jama ayeuna loba nu jadi cita-cita hayang naon, hayang rap. Jadi yang laku sekarang, Prof, percaya nggak percaya, yang laku sekarang bukan gitar. Ini disclaimer ya, bukan menjelekan aktivitas yang lain. Malah baru tahu. Yang laku sekarang apa? Soundcard, mikrofon. Oh ya? Soundcard sama mikrofon sama DAW. Itu menurut salesnya itu ya? Menurut saya. Kalau nggak percaya gini aja lah. Klik, saya nggak disponsorin oleh Tokopedia atau Shopee ya. Klik aja di Shopee, cari soundcard. Itu susah banget, Bro. Behringer yang umum ya, Behringer yang HD 202 sama mikrofon C1, paling C1 Behringer yang dulu. Itu susah, Bro. Iya, karena saking banyak yang dibilang juga pengen jadi apa? Pengen kalau enggak cover, kalau enggak jadi rapper katanya. Oke. Karena dunia YouTube menjanjikan, dan karena digital, ada Spotify, ada iTunes, ada Juk ya, ada YouTube juga. Maksudnya itu dengan kita sendiri aja bisa melakukan hal itu kan. Itu sekarang logikanya kita balik deh. Kita dengan melakukan itu sendiri aja bisa, apalagi kita bekerja dengan teamwork, apa yang akan terjadi? Itu aja sih. Dengan banyak kepala pasti lebih tuangan pikirannya. Walaupun ya kodanya tetap satu, tapi kan di sana ada awak-awak apa yang lain. Tapi ya nggak munafik juga kan, Prof. Semenjak ada serangan trap ini, hip hop di Billboard itu selalu dipenuhi nama
trap kan? Aku lagi suka grill sih Om. Maksudnya grill ya dari UK itu kayak Ocean Wisdom kayak. Pikir baik itu kan lagi ada subgenre lagi kan? Iya gitu. Drill terus emo. Iya, dan belum lagi maksudnya kayak MC drum and bass yang liar-liar sekarang garage kan gitu. Jadi inovasi justru jadi cyper liar lah. Yang sebenarnya unpredictable daripada sebelumnya gitu. Seperti itu. Oke. Prof sendiri suka. Nah, bicara tentang emo nih, Prof. Ada yang bilang kan emo rap maksudnya. Emo rap. Iya. Emo rap ya, emo rap. Emosional kan ya. Kan kayak sekarang saya ada kemarin yang bilang emang ada gitu hip hop emo. Kalau kata saya nih, Prof ya, kata saya sendiri pribadi nih. Kalau kata saya mah ada, Prof. Sebelum Eminem jadi Marshall dia udah emosional dari liriknya. Oh iya. Sangat setuju karena apa ya? Dari pertama kali Rakim nulis lirik dia mematok emosi untuk bisa dia delivery si lirik biar dapat feel dari situnya kan. Emotional connecting terus with lagu soul Prof power. juga yang fundamental kalau kata saya emo. Kalau kata saya. Iya, karena kan? waktu itu. Iya kan? Kata saya ada sih pop emo ada ya, emosional dari dan sekarang kalau di Skarni Boy udah capek itu udah kuat itu udah emosinya udah nggak nyampe itu emosi masa muda yang Bloods. Kalau kata saya sih lebih enak didengar kalau dia nyurahin emosional daripada gegayaan nulis liriknya dia nulis metafor ada kan yang MC seperti itu ya yang nulis metafor tapi dia sendiri juga kadang-kadang nggak tahu ya kan cuman biar ada bisa disebut indah gitu sama orang kan biar disebut pintar ya intelek gitu kan street intellect jadi inget lagu Tribe Called Quest banyak rapper juga yang ngehantem soal pemerintah soal ini tapi padahal pas ditanya mana geus datang can ke kamisan teh naon banget sia teh gitu kan. Kadang-kadang kan ada kan kayak gitu kan kamisan aja nggak tahu tapi dia sosok ingin menjadi apa sih namanya teh bagian dari aktivisme kamisan. Ya, sosok menjadi aktivis, sedangkan dia nggak tahu korban-korban aktivis kayak dia sendiri tidak mendalami gitu, Prof. Ya karena ada beberapa sih yang kemarin sangat disedihkan kayak beberapa demo juga aku ngelihat beberapa teman Instagramers kayak dia tokoh rapper gitu terus dengan datang ikutan demo selfie gitu menunjukkan jadi kan sensasi ya. Iya, maksudnya jadi inti daripada demonya sendiri itu nggak di ini gitu. Justru hanya bahwa gue simpati nih gue turun ke jalan gitu. Demo gitu. Di foto. Memang foto iya, dong. Foto dulu mah boro-boro yang ada kepala dipentol sama dodol dulu. Kepala pelentung nggak ada ngumpet di selokan anjir kalau iya dia nggak dia pikiran sensasi untuk konten kan sekarang. Diselipin iya betul jadi udah nggak yang menyayangkan iya jadi memang kalau dulu karena kepentingan bersama gitu terus emang mendalami intinya ini begini iya dan sekarang banyak yang ikut dengan movement tersebut juga hanya untuk eksistensi nah itu yang sangat disayangkan kenapa sih hari gini masih perlu eksistensi gitu tapi justru hari ini mas sekarang dengan kondisi ya sekarang let's say COVID bla 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 segala macam orang-orang pada susah gitu kontribusi lah maksudnya yang justru yang kita coba kedepanin gitu daripada eksistensi mah nomor berapa gitu cuman kontribusi eksistensi tapi kan sekarang sensasi dulu ada sensasinya nggak nih buat saya biasanya kan begitu. Ya. Kalau ada sensasinya buat dia, baru ada eksistensi.
kontribusinya nggak tahu lah itu mau nomor berapa. Ya, itu dia. Jadi kadang-kadang yang ya rancunya gitu kan. Antara mungkin ada cuannya nggak, at least gitu kan. Terus ataupun apa sih keuntungannya, effort. Nah sebenarnya kalau balik lagi dengan itu pertanyaan yang sangat personal yang dia harus jawab dia sendiri gitu. Dia ngelakuin itu buat apa gitu? Apakah buat dirinya sendiri ataukah buat suatu materi ya masih duniawi kah, ataupun memang itu panggilan batiniahnya sendiri untuk melakukan sesuatu gitu. Karena dia secara nggak langsung kayak kemarin demo Omnibus Law gitu kan, kayak itu bakalan efeknya bakalan sooner ya cepat atau lambat bakalan kerasa gitu. Gitu. Ya tapi kan gini bro, ada sensasi dulu baru edukasi. Tapi ada edukasi dulu, baru sensasi. Kayak ini nih lah. Jangan, kayak kasus kemarin lah, Anjay. Nggak tahu tuh, sumpah. Anjay kan mau ada katanya multitafsir, kata-kata Anjay kan. Nah itu kan berarti kan sensasi dulu, baru edukasi dulu, atau sensasi dulu? Sensasi sih, jadi yang disayangin kenapa edukasi yang dibalut sensasi. Beda sih sebenarnya, beda hal sih sebenarnya mah. Ya dan maksudnya kenapa itu menjadi satu masalah yang lebih penting gitu, kayak sayang iya maksudnya gedung kejaksaan aja kalah beritanya sama ini, ketutup sama si Anjay ini. Yang kebakar yang di Menteng. Yang di Jakarta pengalihan isunya nggak penting deh. Nggak tahu sengaja, nggak kayaknya mah ya nggak sengaja sih, karena emang pas kebenaran aja kalau kata saya mah. Nah masalah ini Prof, masalah tadi kan Propsta itu Molotov ya, ex Molotov atau Molotov? Masih Molotov. Ya kan Molotov Propsta sendiri yang ngebikin kan ya. Iya sih, masih cuman sekarang kan projectnya lebih ada di The Family Matters. Nanti udah gitu bakalan ada propsanya sendiri solo. Terus mungkin ada project yang lebih personal yang mungkin orang nggak bakalan nyangka itu Prof gitu. Karena aku pengen nuangin satu sisi gelap yang memang belum pernah aku ceritain sebelumnya di lirik-lirik aku. Itu juga yang bikin kenapa sih si Prof lama rilis karya. Ada satu kompleksiti yang memang ya mau nggak mau kalau lo mau ngikutin karya aku ya wayahya begitu gitu. Konsekuensinya lama menunggu, tapi ya mudah-mudahan saya tidak mengecewakan lah hasil penantian wait in vain kayak Bob Marley dan Annie Lennox. Iya tapi masih aktif ya, masih produktif sih. Pas saya kesini juga lagi bikin lagi dengerin karya-karyanya. Ya, cuman gini Prof, saya mau tanya ini Prof. Kalau saya nggak suka sama karya seseorang itu maklum nggak? Lumrah? Ya lumrah. Maksudnya ya bisa dibenarkan. Aku pikir kayak. Tapi saya nggak suka sama personal orangnya loh ya, nggak suka sama karyanya, sah kan? Maksudnya hak saya kan? Kita nggak suka sama karya. Orang yang bikinnya atau karya? Saya bilang kalau untuk orang personal kita temenan gitu. Tapi kalau nggak setuju sama karyanya atau nggak setuju sama pemikirannya itu nggak apa-apa kan? Tapi asal kita nggak benci sama orang ya, personal orangnya sebagai manusia. Iya benar. Harusnya sih begitu sih. Memang aku pikir kayak gitu objektif aja. Terus juga kadang-kadang termasuk dibalikin juga ya, kayak pernah Prof baca satu artikel lah, karena apa ya, karena teman aku tersebut itu kurang suka sama penulisnya, padahal isi konten artikelnya sangat bagus, akhirnya dia nggak mau baca gitu, karena dia nggak suka sama penulisnya, padahal isinya bagus gitu. Pas aku baca, ternyata isinya bagus banget gitu, kayak kenapa sih ya. Seperti itu juga kan, kayak kebalikannya. Sangat disayangkan kalau sebagai manusia, ya janganlah kita diberi sifat masing-masing. Mungkin diberi. Kalau kata saya sih, kalau kita nggak suka sama karyanya sih hak ya. Kalau kata saya mah, Prof. Iya. Kalau selera kan ya.
Ya betul. Tapi kadang-kadang yang aku nggak ngerti ini ya, ada orang nggak suka sama Prof, padahal Prof punya salah apa gitu, bro, sama dia gitu, nongkrong aja belum pernah, minum bareng juga enggak, nakal dulu bareng juga enggak, iya gitu. Jadi kenapa sih apa terus nggak suka aku ada nge-rap lagi gitu. Kenapa sih aku kayak seolah-olah ancaman, padahal aku di sini cuman ngewakilin sama-sama musik hip hop loh gitu. Aku bukan apa ya, bukan satu ancaman lah, minor threat buat apa ya itu sih. Gitu. Itu yang disayangkan. Kalau saya mah lebih suka gini, Bro. Kenapa sih harus bersaingan gitu, kayak kenapa sih nggak kita bareng-bareng? Nggak apa-apa sih saingan secara objektif, secara iya, ini sih nggak apa-apa. Cuman yang kita perlu lihatnya skala gedenya hip hopnya loh, maksudnya hip hop dengan Melayu, dengan dangdut, dengan apa ya, pop rock kayak gitu ngegedein itunya gitu. Kenapa sih di dalam internalnya aja berkecamuk gitu? Maksudnya kenapa nggak bareng-bareng kita memainkan tugasnya, perannya masing-masing gitu? Iya sih. Kalau saya lebih suka gini, Bro. Anjing ini karya apa sih? Daripada anjing ini yang bikinnya anjing, ini mah nggak suka saya mah yang bikinnya. Kan itu udah ngejudge secara manusia ya, secara personal kan. Yang dituju ke individu kan, Bro. Ya, personal ke orangnya gitu. Ya betul sih Om, cuman aku pikir hal yang seperti itu tuh apa ya, itu balik lagi sih sangat relate dengan HAM sih, personal penilaian seseorang. Tapi overall I don't give a fuck, cause only God can judge me. Oke, jadi ya cukup ya. Berarti Prof sendiri juga cukup open minded, Prof ya. Jadi maksudnya harus sangat maksudnya apalagi dengan zaman seperti ini, kita jangan sampai ketinggalan zaman, kegerus sama roda zaman. Kalau dulu lagu siapa sih? Roda zaman menggilas kita. Lagu siapa sih itu? Ya maksudnya kan ini banyak nih, Prof. Subkultur ini dijadiin oleh rapper-rapper old school atau rapper senior, dijadiin ajang untuk ngebangkitin nama dia lagi, tapi dengan cara apa? Ngejudge rapper, ya kan? Ya, banyak kan seperti itu kan? Ya. Dia ngejudge, tapi ngejudge aja, Bro, nggak berkarya. What the fuck? Iya. Kasian ya. Iya, maksudnya apa kalau dia ngejudge terus bikin karya dia memperjuangkan bagus. Hip hop gua dulu kayak gini, hip hop saya dulu kayak gini nih. Warna saya nih dikeluarin lah ke publik, dipublish lah ya. Orang tahu dia berkarya. Tapi ada juga yang tidak berkarya, cuman ngejudge aja kerjaannya. Jadi nggak ada karyanya dia sama sekali gitu ya? Iya, tapi dia bersembunyi di balik ini. Saya dulu juga rapper, ada karya saya dulu, gitu. Si Propsa kemana ngilang? Sedang minum, mau ambil gelas air putih. Jadi gitu. Jadi kalau aku pikir sekarang ketika ketika kita ngejudge seorang, berarti kita udah tahu dong parameter apapun itu gitu. Misalnya let's say parameter di hip hop, maksudnya sekarang banyak yang tiba-tiba gue datang lagi nih terus ngasih saran gini, hey where the hell you been gitu. Pada kemana sih dulu waktu pas zaman kita bikin movement gitu. Sekarang cuman eksisnya cuma nongkrong, say hey, ya, cuma 16 bar, habis itu inilah. Iya, maksudnya ya ngilang, terus sekarang udah maju, tiba-tiba pada datang lagi gitu, kayak gitu terus menilai, itu nggak bagus sih, dan aku nggak suka. Maksudnya senior junior yang begitu juga yang aku musuhin gitu, karena kayak dangkal sih buat aku pribadi. Justru kalau saya ngerasa lebih menjadi abang-abangan, justru ngasih contoh lah, maksudnya ngasih sampel, nggak usah banyak
komentar ngasih karya aja lah, bentuk karya nih seperti ini loh gitu. Tapi kalau misalkan gini Prof, ya, misalkan gini lah pemikirannya. Oke lah, ini istilahnya ibaratnya saya nih ya, saya nggak suka lah, ibarat ini ya, disclaimer dulu, ibaratnya saya nggak suka sama trap. Tapi saya buktiin suatu saat boom bap, misalkan saya misalkan 90-an boom bap lah ya. Boom bap akan maju, tapi saya dengan karya saya buktiin dengan karya saya, itu kan struggle namanya, perjuangan kan. Saya lebih respect dengan orang kayak gitu. Betul. Dan karena apa ya, nggak bisa dipungkirin kita dulu jatuh cinta sama hip hop dengan ketukan seperti itu loh. Maksudnya dipaksain dengan ketukan zaman sekarang nggak itu gitu. Karena dulu waktu kita umur berapa sih, 11 tahun, 12 tahun itu kita suka dengan ketukan-ketukan seperti itu gitu. Dan maksudnya energi itu yang nggak bisa dimanipulasi dengan ketukan zaman sekarang. Dulu yang anak SD bisa bikin goyang, terus menginfluence ketukan-ketukan seperti itu yang ada memori yang mengikuti mengiringi kita tumbuh berkembang, jadi soundtrack kehidupan gitu. Jadi ya at the end dia bakalan ngeluarin hasil yang seperti itu karena dia tumbuh besar dengan beat seperti itu. Kecuali kalau misalnya dia tiap masa berubah ya nggak nutup kemungkinan gitu, dia selalu eksis dengan hip hop yang eksis gitu, yang selalu update. Mengikuti alur, tapi kan sah-sah juga Prof ya. Ya nggak masalah. Setiap selama dia. Iya nggak masalah. Nggak masalah. Di balik itu kan pasti ada alasan, Prof. Pasti ada apa ya? Pasti ada cerita di balik itu, di balik tindakan dia. Yang gini aja lah contohnya ya. Ini aja Prof contohnya. Saya contohin teman dekat kita lah, teman dekat saya juga lah, kayak Rudy Sundanis. Rudy Sundanis mungkin ya sekitaran dianya banyak yang ngomongin. Ya kan, banyak yang ngomongin aja si Rudy mah lebay ki lebar, oke lebar, kata-katanya sayang lah misalkan dia ngeluarin lagu kayak gini. Kalau tapi di depan istrinya si Rudy ini berhasil Bro, mulia sekali karena dia bisa beli bisa beli rumah, bisa beli kebutuhan untuk anaknya, untuk ini, itu udah jadi pahlawan lah. Oh iya, emang kayak gitu. Jadi saya setuju sama Rudy. Maksudnya kayak fuck what the people say, they don't feed you. Kayak aku sih nggak peduli omongan orang gitu. Orang mereka nggak tahu kita kelaparan, kita perlu bayar tagihan gitu. Maksudnya mereka cuma menilai kita, menonton kita karena mungkin mereka tumbuh besar dengan kultur infotainment gitu, gosip di Indonesia yang sangat laku keras dan membudaya gitu. Tapi di sisi lain ya Rudy menjadi apa ya? Jadi show and proof, dan satu-satunya hal yang bisa menjawab masyarakat kita yang maaf ya, yang kadang terkadang usil ini, warga plus 62 ini gitu, istilahnya show and proof, dengan membuktikan, dengan memperlihatkan ini loh gitu. Mereka bakalan diam dengan sendirinya, dan akhirnya yang menjawab itu kata-kata hatinya, semoga gitu. Tapi yang bagusnya Rudy sendiri, si Rudy ini nggak menghilangkan karakter Getorut. Dia juga bilang, saya akan keluarin karakter Getorut suatu saat juga gitu. Jangan, kalau nggak gue marahin. Oke lah, ini udah malam juga, cukup sekian dari Profsta, lumayan juga ya ngobrol ke sana ke sini. Mungkin next berikut belum tuntas Prof masalah Yonglek. Betul. Nah itu dia. Kenapa mesti kita harus membahas dia, karena ya mungkin ya pelurusan dengan aktualisasi, jadi it's all love bro, but this is game of rap, so you have to know the code of the street. Bukan nggak suka sama personal orang ya, nggak suka sama karyanya atau tindakan dianya. Ada yang miss, nggak behavior, sikap. Oke, next mungkin bahas itu. Siap.